Perkenalkan, nama saya Ririn, NIM F101111911012 dari kelas 3A, kelompok 3 dalam media pembelajaran saya sebagai siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucy Purnawati, NIM F1011191005 dari kelas 3A, saya kelompok 3, dan dalam video pembelajaran ini saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Samudra, NIM F1011111027. Saya dari kelas 3A, dari kelompok 3. Di video pembelajaran ini saya sebagai seorang siswa. Terima kasih. Baiklah, ini sudah masuk semua, sudah join semua ke dalam Meet. Halo. Sudah, Bu. Iya, Bu. Silakan dihidupkan kameranya. Diaktifkan kameranya. Ya, Bu. Baik. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada minggu ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat kumpul kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga pandemi yang melanda seluruh dunia ini dapat segera berakhir. Ririn, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Johan, gimana? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Oke. Hari ini hadir semua ya, enggak ada yang terkendala. Hadir, Bu. Absen yang presensi yang Ibu kirim tadi sudah diisi semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai diisi, Bu. Oke, sudah ya. Jadi hari ini kita membahas tentang puisi. Minggu kemarin Ibu ada minta kalian untuk mencari puisi kan? Sudah dicari puisinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi hari ini kita masuk ke mata pelajaran, ke materi tentang puisi. Itu lebih tepatnya mengidentifikasi dan mendemonstrasikan puisi dan doa dalam antologi puisi karya Khairil Anwar yang terkait dengan suasananya, tema, dan juga maknanya. Dan sekarang Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Kalian bisa melihat nanti dari yang Ibu tampilkan. Sebentar. Menampilkan PowerPoint-nya. Jadi sementara PowerPoint ditampilkan. Ada yang tahu pengertian puisi itu apa? Ririn? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya. Puisi yaitu karya sastra yang berupa pantun, syair, gurindam, dan sejenisnya, Bu. Oke, jadi puisi menurut Ririn, itu tadi yang Ririn kan adalah puisi-puisi lama ya. Karena puisi terbagi menjadi dua, ada puisi baru dan puisi lama. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu puisi baru. Di karya Khairil Anwar itu termasuk dalam puisi-puisi baru yang tidak terikat dengan aturan seperti mantra, pantun, dan sebagainya. Jadi ini PPT-nya sebentar. Oke. Nah ini ya, jadi Ibu jelaskan sedikit mengenai mengidentifikasi dan mendemonstrasikan puisi doa dalam antologi puisi karya Khairil Anwar terkait dengan tema suasana. Jadi pengertian tema dalam puisi, tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Itu pengertian tema. Kemudian pengertian nada atau suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Kemudian ada pengertian makna dalam puisi. Makna atau juga biasa dikenal dengan amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis
puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja, setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal ini karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh pembaca. Akan menemukan jumlah makna puisi yang berbeda-beda. Karena setiap orang itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam memaknakan puisi juga, setiap orang juga bisa berbeda-beda. Kemudian ada contoh puisi. Ini Ibu mengambil antologi puisi terkenal dari penyair terkenal yaitu Chairil Anwar. Di sini ada contoh puisi doa. Di sini ada berapa bait? Judulnya Doa. Jadi Ibu bacakan sedikit. Doa. Karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu salah satu contoh puisi yang Ibu ambil dari penyair terkenal yaitu Chairil Anwar. Selanjutnya kita masuk ke tema. Ini kita menganalisis puisi doa tadi ya. Jadi tema pada puisi doa karya Chairil Anwar ini adalah tema yang diambil yaitu tema ketuhanan. Khususnya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan puisi tersebut. Yang pertama ada Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Terus dalam kutipan tersebut menggambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kata masih yang terdapat dalam puisi tersebut menggambarkan keadaan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhannya dalam keadaan apapun. Lalu dapat dibuktikan pula melalui kutipan Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Hal ini menggambarkan hubungan hamba dengan Tuhannya, di mana hamba tersebut ingin kembali jalan Tuhannya, itu atau jalan yang benar. Oke, sampai di sini bisa didengar dengan jelas suara Ibu? Bisa, Bu. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga itu suasana. Suasana dalam puisi tersebut yaitu menyedihkan dan mengharukan. Mengapa disebut seperti itu? Hal ini dibuktikan dalam kutipan dalam termangu aku menyebut namamu. Tentunya tidak mungkin hal ini senang gitu kan dalam termangu gitu. Terus hal ini menunjukkan bahwa penulis termenung memikirkan perbuatan salahnya dan benar-benar menyesal atas apa yang ia perbuat gitu. Apa yang telah dilakukan oleh penyair tersebut. Terus suasana yang mengharukan dibuktikan dalam kutipan di pintumu aku mengetuk. Yang menunjukkan penyesalan penulis gitu. Dalam kutipan tersebut, dalam tulisan tersebut, rasa ingin bertaubat yang sungguh-sungguh dari penyair. Kemudian yang keempat, itu makna puisi doa. Doa kepada pemeluk teguh. Dari judul kita sudah mengetahui bahwa maknanya itu doa tentang ketuhanan kepada pemeluk teguh. Terus Tuhanku, dalam termangu, terdiam, merasakan jiwa yang kosong gitu. Termangu, kita termangu, termenung, melamun gitu. Sama saja. Jadi terdiam, merasakan jiwa yang kosong. Terus aku masih menyebut namamu, menyebut. Di situ memanggil. Jadi kalau misalnya dalam agama Islam misalnya, mohon maaf, berzikir gitu kan, memanggil namamu. Dalam artian biasanya kalau kita yang Muslim itu berzikir gitu. Jadi menyebut nama Tuhan. Terus biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh.
Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Cahaya lilin itu kesadaran yang tinggal sedikit gitu. Jadi dalam puisi ini menggambarkan seseorang yang sedang berdoa dengan kesadarannya yang tinggal sedikit tapi masih ada harapan gitu. Baik, itu tadi dari maknanya. Kita lanjutkan. Makna yang selanjutnya itu aku hilang bentuk. Jadi tahu kan di sini hilang bentuk maksudnya lenyap gitu, hilang rasa percaya diri kalau kita demonstrasikan, hilang rasa percaya diri gitu. Remuk, hancur, artinya kalau ini makna konotasinya remuk gitu kan, denotasinya frustasi, dalam kehidupan kita frustasi, merasa stres gitu kan. Jadi penyair merasa frustasi, depresi, stres gitu. Terus Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, memukul sesuatu dengan buku jari. Artinya itu bisa, maknanya itu bisa mengharapkan pertolongan gitu. Terus selanjutnya aku tidak bisa berpaling, melihat ke samping atau ke arah lain, mungkar gitu artinya kan. Dia tidak bisa berpaling dari Tuhannya karena hanya Tuhannya lah yang dapat menolong dirinya. Hanya kepada Tuhanlah kita memohon pertolongan. Terus selanjutnya ini masih tetap contoh. Terus kita masuk ke pengertian musikalisasi puisi ya. Jadi kalian dapat membaca di sini, Ibu hanya menjelaskan sedikit. Musikalisasi puisi adalah aktivitas mempresentasikan puisi dengan cara diiringi musik gitu. Namanya musikalisasi puisi, itu kan ada kata musik di dalamnya. Jadi musikalisasi puisi memakai irama dan dilakukan sesuai dengan isi puisi. Ini bisa membuat penikmat puisi akan semakin memahami makna dalam puisi yang dipresentasikan. Karena dengan begitu penikmat bisa membantu dengan stimulus panca indera lain seperti pendengaran dan penglihatan. Jadi saat musikalisasi puisi ini ada dua panca indera yang digunakan. Yang pertama penglihatan dan pendengaran, karena musik berkaitan dengan pendengaran. Kemudian ada jenis-jenis musikalisasi puisi. Yang pertama musikalisasi puisi murni, yaitu versi musisi. Terus musikalisasi puisi gaya sastra, aktor teater atau versi sastrawan. Kemudian ada musikalisasi puisi campuran yang bisa disebut kombinasi. Jadi tadi yang pertama musikalisasi puisi murni versi musisi, yaitu musikalisasi yang diubah menjadi karya sastra atau lagu dan tidak melakukan pembacaan puisi. Pertunjukan puisi ini akan mementaskan sebuah lagu, sedangkan puisi digunakan sebagai karya sastra lagu. Contoh pada jenis ini adalah bila kita menilik apa yang dilakukan oleh Bimbo pada karya puisi buatan Taufik Ismail, yakni Sajadah Panjang dan Panggung Sandiwara. Itu sebenarnya dari puisi, kemudian dimusikalisasikan, jadilah musikalisasi puisi murni gitu kan, versi musisi gitu. Jadi diambil oleh musisi-musisi terkenal. Kemudian musikalisasi puisi gaya sastra, aktor teater atau versi sastrawan. Pada musikalisasi sastra ini merupakan pementasan puisi yang khas gitu kan, yaitu dengan iringan alat musik. Pertunjukan puisi ini menggunakan metode pementasan dan tidak dinyanyikan. Namun dalam pementasannya akan ada latar iringan alat musik secara langsung. Misalnya seperti ini, misalnya Ririn atau Johan gitu kan, membaca puisi kemudian diiringi oleh musik. Nah, itu bisa disebut musikalisasi puisi gaya sastra gitu, tidak untuk dinyanyikan, tapi ada iringan yang mengiringi. Biasanya musikalisasi puisi gaya sastra ini sering menjadi perlombaan gitu. Untuk di tingkat-tingkat SMA. Sebentar lagi kita akan mengadakan Gebiar Bulan Bahasa, itu bisa jadi nanti ada perlombaannya. Terus musikalisasi puisi campuran, kombinasi. Pada musikalisasi jenis ini merupakan paduan
antara musikalisasi sastra dan murni, pembacaan puisi dengan mempertunjukkan puisi dan nyanyian. Alokasi dalam nyanyian dan pembacaan puisi ini tergantung dengan subjek yang melakukannya. Oke, jadi untuk contoh musikalisasi puisi campuran ini, kalian ini kan anak milenial gitu kan, jadi tahulah dengan apa yang anak-anak indie tahu kan. Jadi biasanya musikalisasi puisi campuran kombinasi ini banyak diterapkan oleh anak-anak zaman sekarang yang menyebut dirinya anak indie gitu kan, antara lagu dan puisi itu disatukan gitu. Ada yang bisa memberi contoh musikalisasi puisi campuran kombinasi ini? Ririn? Tadi Ibu sudah menyebutkan. Iya, Bu. Bisa memberi contoh tentang musikalisasi puisi campuran kombinasi antara puisi dan lagu gitu. Ada sebagian dinyanyikan dan sebagian dipuisikan gitu. Kira-kira apa itu contohnya? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya kurang paham sih Bu tentang kombinasi antara puisi dengan musikalisasi itu Bu. Jadi sedikit bingung saya Bu. Oke, masih bingung ya. Jadi musikalisasi puisi ini kalian tahu lagu Senja? Nggak tahu Bu. Maksudnya dari Senja di situ ada musikalisasi puisi kombinasi karena ada sebagian penyanyi menyanyikan lagu, terus ada sebagian bait lagi dibacakan seperti membaca puisi, tetapi diiringi oleh musik gitu. Itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya ini ada contoh musikalisasi puisi yang judulnya Aku Ingin dari Sapardi Djoko Darmono. Bentar ya, Ibu coba tampilkan. Mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Oke, baik. Bagaimana? Sudah bisa didengar dengan jelas puisinya tadi ya? Jadi itu salah satu contoh musikalisasi puisi yang terkenal dari pengarang yang terkenal gitu kan, Sapardi Djoko Darmono. Siapa yang tidak kenal gitu kan? Untuk pencinta-pencinta sastra. Oke. PPT selesai, Ibu jelaskan. Bagaimana dari penjelasan Ibu tadi? Ada yang ingin bertanya? Ya Bu, saya Bu sebentar ya Bu ya. Ya, silakan. Baik, Bu, saya ingin bertanya mengenai puisi tersebut yang sudah Ibu jelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, mengapa nada dan suasana dalam puisi itu berkaitan, Bu? Alasannya mengapa, Bu? Baik, bisa diulangi tadi Ririn, suaranya putus-putus nih, Bu. Sepertinya Baik, Bu, saya ulangi ya, Bu ya. Mengapa nada dan suasana dalam puisi itu berkaitan? Oke, mengapa nada dan suasana dalam puisi itu berkaitan ya? Jadi, baik Ibu jelaskan ya. Apa terdengar dengan jelas suara Ibu? Bisa, Ririn? Bu, bisa. Ya, bisa, Bu.
Jadi di sini Bu akan menjelaskan. Terdengar, Bu. Baik, mengapa nada dan suasana puisi saling berkaitan? Karena nada puisi menimbulkan suasana gitu terhadap pembacanya. Suasana dapat diartikan adalah perasaan pembaca gitu. Setelah membaca puisi, itu merasakan suasana. Kemudian, jika nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya, maka suasana adalah efek yang dirasakan pembaca setelah membaca atau mendengarkan puisi yang dibacakan oleh penyair gitu. Misalnya, saat penyair membacakan puisi yang penuh semangat gitu kan, pasti menggunakan nada yang semangat. Nah, kemudian saat mendengarkan atau pembaca sendiri itu merasakan suasana yang sama, suasana yang semangat gitu kan. Itu kembali lagi dengan pendengarnya atau kitanya sendiri saat membaca gitu. Kita menggunakan nada sedih, otomatis suasana yang kita rasakan adalah sedih gitu. Jika kita membaca puisi dengan nada yang semangat, otomatis kita akan merasa semangat gitu. Begitu juga dengan pendengarnya akan merasa semangat gitu. Bagaimana Johan, bisa dimengerti jawaban Ibu tadi? Johan? Bisa dimengerti Bu, tadi saya yang nanya Bu. Iya, Bu. Oh iya, tadi Ririn yang nanya. Nah, saya nanya Johannya, ini udah ngerti tadi? Belum, Bu. Johan ingin bertanya Ya. mengenai musikalisasi puisi. Nah, mengapa perlu adanya musikalisasi puisi? Mengapa perlu adanya musikalisasi puisi gitu kan? Baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ada pengertiannya kan, musikalisasi adalah aktivitas yang mempresentasikan puisi dengan cara diiringi musik, memakai irama gitu kan, yang bisa membuat penikmat puisi akan semakin memahami gitu. Jadi musikalisasi puisi ini untuk memperindah puisi gitu, untuk memperdalam makna puisi gitu yang dipresentasikan. Jika kita membaca puisi tanpa iringan, biasakan ada orang yang tidak bisa memahami gitu, karena tidak sesuai dengan perasaan mungkin. Tapi saat kita mendengarkan musik, mendengarkan instrumen, didukung dengan instrumen, itu kita akan merasa terbawa gitu dengan suasana puisinya gitu. Jadi kita lebih bisa memahami gitu, isi puisinya. Karena dengan begitu penikmat bisa terbantu dengan stimulus panca indera gitu. Panca indera seperti pendengaran. Selain penglihatan, kita kan melihat pembaca puisi gitu atau menonton video musikalisasi puisi misalnya, menonton orang membaca puisi. Jika dengan mendengarkan musiknya, itu kita menggunakan pendengaran juga kan. Pendengaran yang membantu stimulus kita gitu. Membantu kita dalam memahami puisi lebih dalam agar suasananya semakin terasa gitu. Itu sih Johan. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi agar lebih menarik gitu ya, Bu, puisinya. Nah, jadi seperti itu kalau lebih menarik. Jadi untuk tugas kemarin yang Ibu minta, ada kan Ibu minta untuk mencari puisi? Sudah dilakukan? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi siapa Sudah, Bu. Ada, Bu. membacakan puisinya, mendemonstrasikan puisi ya, karena kita masuk ke materi mendemonstrasikan puisi. Ya, silakan. Yang mau duluan atau Ibu tunjuk? Semuanya kan Ibu? Semuanya pasti baca kan Bu? Baca satu bait pertama saja gitu. Karena waktu kita juga tidak banyak kan, untuk satu jam mata pelajaran, kasihan kuota kalian nanti. Baik Bu, saya duluan Bu. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Sepertiga Malam. Di sepertiga malam, rintik hujan membangunkan dari lelap, mataku terbuka. Tiba-tiba, aku rindu bercerita kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kembali menghasilkan tangis. Aku ingin bangkit, tetapi realita yang tak sesuai harap kembali menjatuhkan. Tuhan, aku selalu ingin menutup hari dengan tawa, tetapi
Selalu ada kecewa yang mendera. Haruskah aku berpura-pura bahagia? Di sepertiga malam aku kembali mengadu. Tuhan Maha mendengar. Aku akan terus berdoa sampai Tuhan memberikan aku kebahagiaan. Sudah Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ririn. Tadi itu karya siapa Ririn? Nggak ada pengarangnya Bu, soalnya Riri nyari di internet Bu. Tidak ada pengarangnya. Jadi kira-kira makna puisinya apa gitu kalau dilihat dari judulnya? Makna puisinya itu seseorang yang sedang mengadu kepada Tuhan tentang masalah yang dihadapinya Bu. Dia bercerita mengenai masalah yang ada pada dirinya Bu. Jadi sama ya dengan contoh puisi yang Ibu berikan tadi, maknanya temanya ketuhanan gitu kan. Baik, terima kasih Ririn. Sekarang Johan, gimana Johan? Puisinya bisa dibacakan? Baik, Bu. Johan? Assalamualaikum, nama John Samudra. Saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Jejak dalam Udara. Dan lihatlah, sekumpulan burung-burung melipir di kotaku. Di langit senja yang perlahan pekat, ditelan malam beriringan. Mereka terbang pergi berlalu. Sedang aku menyesap rindu jejak yang semakin hilang. Ku ingin kau mencintai aku seperti udara. Meski kesat, tapi kau hirup selamanya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Johan. Jadi puisinya, karya siapa Johan puisinya? Karya saya sendiri, Bu. Karya Johan sendiri ya. Johan lagi kasmaran sepertinya ya. Oke, jadi Iya, Bu. makna puisinya kira-kira apa Johan? Rindu yang tak kunjung temu. Jadi Johan. Maaf, Bu, saya grogi, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jadi puisi yang kalian buat sudah bagus. Jadi untuk minggu depan, Ibu akan memberi tugas musikalisasi puisi dari puisi yang kalian baca tadi. Dari puisi yang kalian itu, kira-kira bisa dimusikalisasikan? Insya Allah bisa Bu. Oke, harus bisa ya. Karena ini mudah kok musikalisasikan puisi. Hanya tinggal menambahkan instrumen tapi disesuaikan. Baiklah, tadi yang dari yang Ibu jelaskan, apakah sudah paham semuanya? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini? Sudah paham Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, jadi tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, sekarang jamnya juga sudah habis. Kita akhiri sebentar. Baiklah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa sebelum Ibu tutup ini, jangan lupa jaga kesehatan, jangan keluyuran, karena belajar menggunakan Google Meet ini cukup sulit ya untuk tidak bertatap muka dengan kalian. Kita tidak bisa secara langsung mendemonstrasikan puisi seperti apa. Jadi untuk melihat ekspresi kalian juga sepertinya sulit gitu. Jadi semoga pandemi yang melanda seluruh dunia cepat berakhir dan kita segera melakukan tatap muka. Baiklah, Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.